Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat dan semangat lebih. Semangat semua para pemuda. Semangat masuk pagi hari. Hari ini kita seperti biasa, pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ya. Apa yang judul yang kita mau kita bahas pendidikan agama Islam? Ada yang tahu tidak? Ada, Ustaz. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Okey, berkaitan Al-Quran dan Sunnah, panduan hidup dan manusia. Manusia. Okey, Al-Quran, Sunnah, panduan hidup bagi Manusia. Okey, yang kita ingin kita pelajarkan, apa yang kita pelajari? Yang pertama, apa yang kita pelajari tentang Al-Quran Sunnah? Okey, memahami pengertian atau menjelaskan pengertian Al-Quran dan Sunnah dengan yang benar. Ya, mantap. Yang kedua, okey, mengerti nama salah sosial mengakibatkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Mantap. Yang ketiga, apa yang kita menganalisis? Nilai-nilai Al-Quran dalam Sunnah. Yang keempat, okey, menyampaikan hasil diskusi secara lisan dan percaya dalam sopan dan santun. Okey, sekarang Ustaz ingin tanya ni kepada antum. Dan tadi kita berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, pedoman hidup bagi manusia. Apa itu Al-Quran dan Sunnah? Apa Al-Quran? Quran adalah kalam Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril dan berangsur-angsur. Okey, betul sangat sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi, kalau kita berkaitan dengan Al-Quran, Al-Quran adalah yang disebut oleh siapa tadi? Al-Kana, itu betul. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturun oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara langsung, secara bertahap-tahap, tak sekaligus, bertahap. Ya, sebagai apa? Mukjizat. Untuk apa? Pedoman hidup. Sebagai sumber apa? Sumber hukum bagi umat Islam. Okey. Apa berkaitan dengan Al-Quran itu apa saja? Yang pertama berkaitan dengan Al-Quran. Wahyu Allah. Apa itu wahyu Allah? Firman Allah yang terjaga keasliannya. Okey, firman Allah yang terjaga keasliannya. Al-Quran yang kita baca tu itu asli dari Allah Taala, dari diwahyukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sumber-sumber hukum Al-Quran. Yang kedua, apa lagi? Mukjizat. Apa itu mukjizat? Tidak ada yang mampu menirunya. Sedunia ini sehebat apapun manusia, tak ada yang boleh mukjizat kecuali dari Allah. Yang ketiga, pedoman hidup bagi manusia. Jadi pedoman bagi hidup manusia. Maka hudan lin sebagai pedoman hidup mengarah manusia yang lebih baik. Itu segi Al-Quran. Sekarang tadi Al-Quran yang dijelaskan oleh Al-Kana. Mantap. Yang kedua adalah berkaitan dengan Sunnah. Yang apa itu Sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan dan pertujuan. Okey. Sunnah yang dijelaskan oleh siapa nama tadi? Rafid adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dari perkataan, perbuatan, dan pertujuan. tingkah tanduk yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pembagian sunnah ada berapa? Apa saja? Sunnah
Perkataan Nabi. Perkataan Nabi. Sunnah fi'liyah apa saja? Perbuatan Nabi. Sunnah takriyah apa saja? Mantap, luar biasa. Sekarang tadi kan berkaitan Al-Quran dan Sunnah nih. Sekarang apa perbedaan Al-Quran dan Sunnah oleh satu kesatuannya? Ada yang tahu? Oke, nak jelaskan. Kalau Al-Quran bersumber dari wahyu Allah. Ah, Kalau Sunnah penjelasan atau contoh. oke. Kesamaannya? Sudah menunjuk Muslim yang saling melengkapi. Oke, berlengkapi. Artinya Al-Quran yaitu pertama kali turun, baru Sunnah. Sedangkan Sunnah itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Ya, yang berasal dari sumber Al-Quran. Al-Quran itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap. Oke, baik. Apa masalah sosial akibat orang yang mengabaikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa? Dalam pusatnya lain. Dalam pelajaran sekarang ini kita belajar orang yang mengabaikan Al-Quran dan Sunnah apa terjadinya dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke. Dirinya akan tidak teratur. Oke, dirinya tidak akan teratur. Mantap. Lagi? Lalu melanggar. Selalu melanggar. Mantap. Lagi? Dijauhi orang lain. Dijauhi orang lain. Mantap. Lagi? Tidak punya jalan hidup yang benar. Tidak punya jalan hidup yang benar. Dia tidak ada arah. Karena dia melenceng dari jalan yang benar. Lagi? Lagi? Melanggar tiang agama. Melanggar tiang agama. Tepuk tangan plus. Inilah masalah-masalah sosial akibat yang orang yang mengabaikan Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu salah satunya contoh. Oke. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk masalah sosial yang di tengah masyarakat sekarang? Orang yang mengabaikan Al-Quran. Kekerasan dan perundungan. Oke, kekerasan, kebohongan, Korupsi. korupsi. Oke, lagi? Kerusakan keluarga. Urusan keluarga lagi? Narkoba. Narkoba lagi? Perkawinan? Nah, ini orang yang bentuk-bentuk masalah sosial yang ada di masyarakat yang tidak menjadikan dalam nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Oke, bagaimana solusinya? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita solusinya sekarang saat muda saya ini? Pada saat menanamkan nilai Islam sejak dini. Oke, menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini. Yang kedua, Teladan kepada orang tua dan guru. oke, teladan kepada orang tua. Ketiga, Bergaul dengan lingkungan yang baik. oke, bagi-bagi empat. Oke, Banyak beribadah dan zikir. oke, banyak beribadah dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu solusi yang berdasarkan Al-Quran juga. Tapi ada nilai-nilai utama saja. Apa nilai utamanya dalam sosial? Oke, Takwa. takwa. Takwa itu apa? Takwa itu patuh, taat kepada Allah. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, ukhuwah. Ya. Bagaimana kita bisa berubah dalam kehidupan sehari dalam melaksanakan nilai sumber Al-Quran? Bagaimana caranya? Rajin membaca Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran. Berbagi pengalaman dalam lingkaran ilmu. Oke. Lagi? Mengajarkan sunnah Rasulullah. Mengajarkan sunnah Rasulullah. Lagi? Menerapkan nilai Islam. Menerapkan nilai-nilai Islam. Lagi? Mempelajari hadis-hadis. Mempelajari hadis-hadis Nabi. Lagi? Perbanyak doa. Memperbanyak doa. Banyak